Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah RSVP dan berkesempatan hadir dalam info session Get to Know More about Google Developer Student Clubs, chapter Universitas Sriwijaya tahun 2022-2023. Untuk semuanya, salam kenal. Aku Ramadhania Humaira, GDSC College tahun ini dan juga sebagai MC pada kesempatan kali ini akan memandu kalian untuk dive in informasi mengenai GDSC Unsri. Info sesi kali ini bertujuan untuk mengenalkan GDSC Unsri secara menyeluruh kepada teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman ataupun calon member yang ingin bergabung dalam komunitas kami. Akan ada 2 sesi nih dengan 2 speaker, yakni speaker pertama dengan Kak Ferza Realdi, selaku GDSC Unsri Lead tahun 2021-2022, dan speaker kedua kita dengan Kak Mutia Dewi Salsabila, selaku GDSC Lead tahun 2022-2023. Nah, seluruh pertanyaan teman-teman yang udah ada di Q&A Instagram GD Unsri kemarin, itu akan terjawab pada event kali ini. Kemudian, sebagai bentuk apresiasi kami terhadap antusiasnya teman-teman semua yang hadir, akan ada token kelas dari Decoding yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran teman-teman. Tapi untuk konfirmasi token itu, teman-teman diwajibkan untuk isi dulu ya form absensi yang akan dikirim oleh panitia. Nah, jadi teman-teman semua harus benar-benar merhatiin event ini. So, listen carefully folks, let's connect, learn, and grow with us now. Baik, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yakni kata sambutan. Sebelum memasuki main event, akan ada kata sambutan dari GDSC Lead tahun 2022-2023, yakni Kak Mutia Dewi Salsabila. Kepada Kak Mutia, waktu dan layar disilakan. Oke, terima kasih banyak ya Ira. Mungkin aku langsung buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya atas antusiasnya karena teman-teman semua udah hadir nih ke acara info session yang diadakan oleh Google Developer Student Clubs atau singkatnya kita bisa bilang GDSC atau GDSC, chapter Universitas Sriwijaya periode 2022-2023. Oke, walaupun tadi udah diperkenalkan ya oleh Ira sebagai MC pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Mutia Dewi Salsabila, hadir di sini sebagai Lead of GDSC Universitas Sriwijaya batch 2022-2023, sekaligus mahasiswa semester 5 di jurusan Sistem Informasi Unsri. Salam kenal. Lalu untuk info session ini sendiri diadakan dengan harapan dan tujuan kegiatan itu teman-teman semua untuk lebih mengenal GDSC, terutama buat teman-teman yang berkeinginan untuk daftar sebagai member di periode sekarang. FYI udah buka ya dari awal bulan. Lalu harapan aku teman-teman bisa simak acara ini baik-baik dari awal sampai selesai, karena kali ini kita juga kehadiran lead GDSC Unsri di periode sebelumnya, udah di-mention tadi, Kak Ferza Realdi, yang akan membagikan pengalaman-pengalamannya nih selama bergabung dengan GDSC. Oke, mungkin satu hal lagi, nanti harapan aku teman-teman semua bisa ini ya fokus lihat Bevi ini karena ada kolom chat juga nanti bakal di-share absensi dan segala macam. Itu harapannya bisa teman-teman isi ya untuk ngeklaim token kelas dari Decoding. Lumayan bisa belajar dapat gratis gitu, nggak perlu bayar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Ira. Thank you. Oke, thank you Kak Mutia. Nah, kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Kak Mutia. Selanjutnya kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Kita akan beranjak ke sesi dokumentasi dan kepada teman-teman yang dapat on-cam, diharapkan untuk on-cam ya. Aku kasih waktu 2 menit untuk bersiap on-cam. Untuk panitia Pubdoc, siap-siap juga untuk screenshot.
gelap nggak gelap on cam ya teman-teman, boleh ini kita santai aja. Alright, sepertinya kita bisa langsung screenshot. Untuk Fikri, bisa langsung? Baiklah teman-teman semuanya, kita bersiap-siap. Kita akan mulai untuk screenshot saat pertama. 3, 2, 1. Baiklah, untuk yang slide kedua, teman-teman diharapkan bersiap-siap. Mohon maaf ya teman-teman, saya harus mengatur sesuatu sebentar. Habis ini gaya GDSC ya, itu wajib, sangat wajib guys. Tangannya kayak gini ya, teman-teman. Teman-teman, untuk yang slide keduanya akan saya mulai screenshot. Teman-teman bisa siap-siap. 3, 2, 1. Juga ini untuk yang untuk beberapa untuk ini siap-siap lagi. 1, 2, 3. Baiklah, sudah cukup untuk screenshotnya. Oke, makasih ya Fikri. Selanjutnya, baik. Oke, silakan kalau mau off-cam juga nggak apa-apa. Baik, kita akan berbincang santai dengan speaker pertama kita, yakni ada Kak Firza Realdi. Di sini udah ada Kak Firza nih. Nah, kita sapa dulu ya. Halo Kak Firza. Halo Ira. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, Kak Firza itu adalah mahasiswa Teknik Informatika ya, angkatan 2019 di Universitas Sriwijaya pastinya. Dan bentar lagi OTW wisuda ya, Kak. Nah, di tahun kemarin nih, Kak Firza jadi lead GDSC Unsri nih. Dan di kesempatan kali ini, Kak Firza mau sharing kepada kita semua, mungkin pengalamannya selama jadi lead, atau kesan-pesannya Kak Firza selama jadi lead kemarin. Dan oke Kak, bisa langsung presentasi sekarang. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Apakah udah terlihat jelas? Aman Kak, terlihat jelas. Oke, terima kasih Ira atas kesempatannya. Oke, pada malam hari ini saya akan nyampaikan sebuah materi, lebih tepatnya ini lebih ke cerita tentang apa itu GDSC.
Oke, sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Feza Rialdi, biasa dipanggil Verza. Boleh kalau mau tambahin Kak, Bang, atau Dek kalau ada yang lebih tua dari aku di sini. Terkait info tentang saya mungkin yang perlu tahu ya. Nggak terlalu sih. Bisa saya sebutkan 7 fakta tentang saya terkait state saya sekarang ini. Pertama, seperti yang disebutkan oleh Ira tadi, saya mahasiswa tahun terakhir di Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Kemudian untuk sekarang ini saya bisa bilang saya TensorFlow developer. Ketiga, mungkin dalam waktu dekat saya ingin mencoba bidang lain, full stack engineer. Yang keempat, saya adalah Bangkit Distinction Graduates untuk tahun 2022. Kemudian seperti bisa dilihat di pamflet tadi, mungkin beberapa hari yang lalu, saya merupakan JDSC Lead untuk periode tahun sebelumnya, 2021 sampai 2022. Kemudian juga pada tahun sebelumnya, saya juga pernah menjadi JDSC Core Team, tepatnya pada divisi Mobile Development. Yang terakhir, mungkin teman-teman udah tahu ya apa yang dilakukan oleh mahasiswa semester akhir. Benar, yaitu pejuang skripsi. Terakhir ada quotes, bisa bilang moto, yaitu live a life you will remember. Untuk artinya mungkin teman-teman bisa maknai masing-masing ya. Oke, sekian perkenalan singkat dari saya tadi. Selanjutnya saya ingin garis bawain apa aja yang akan saya ceritain nanti. Bisa dibilang ada 3 hal yang akan saya ceritakan nanti. Yang pertama adalah apa itu JDSC, tentunya ini berdasarkan POV saya. Yang kedua adalah bagaimana perjalanan saya selama di JDSC. Ketiga adalah konklusi. Oke, pertama, apa itu JDSC? Mungkin teman-teman di sini udah pernah melihat web JDSC atau pernah ikut event JDSC tahun lalu atau pernah baca-baca tentang JDSC di media sosial manapun, bahwa JDSC adalah sebuah komunitas yang menghubungkan gap antara teori dan praktikal yang biasanya terjadi pada mahasiswa. Mungkin teman-teman udah tahu tentang hal tersebut. Di sini saya akan beri definisi menurut saya terkait JDSC. Jadi JDSC adalah tempat terbaik dan teraman bagi para pelajar atau orang yang ingin belajar. Kenapa saya memberikan statement demikian? Itu karena di sini, di komunitas ini, kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa dibilang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita, yaitu menjadi programmer hebat. Di sini, teman-teman bisa bilang aman atau jauh dari kata-kata. Mungkin di sini banyak teman-teman yang nggak enakan, jadi aduh nggak enak kalau bahas teknologi terus, nanti dikira terlalu ambis atau terlalu kaku gitu, nggak asik. Nah di sini teman-teman jangan khawatir terkait hal tersebut. Di sini kita bisa bicara tentang teknologi dengan bebas, karena di sini sama-sama belajar terkait teknologi dan bisa bilang saling push satu sama lain gitu. Di sini teman-teman nggak bakal kepikiran terkait terlalu ambis atau apa. Di sini lebih ke penyakit insecure, nanti ngeliat progres teman-teman yang lain. Namun bukan situ poinnya, tapi insecure tadi bisa buat teman-teman bisa berprogres juga gitu. Oke, itu JDSC menurut saya. Kemudian terkait bagaimana cerita saya selama saya berada di JDSC, kurang lebih selama 2 atau 3 tahun. Jadi saya ikut JDSC itu dari maba, dari masih semester 1. Jadi pada tahun 2019, tepatnya di paruh kedua 2019, saya pertama kali tahu terkait JDSC itu dari kakak tingkat. Waktu itu bukaan. Nah, waktu itu saya tertarik ikut JDSC karena ada embel-embel nama Google waktu itu. Waktu itu masih disebut JDSC, Developer Student Clubs, namun di depannya masih tetap ada tulisan Google gitu.
yang waktu itu diketuain oleh Kak Emir atau nama lengkapnya Ahmad Emir Al-Fatah. Kemudian di 2020 saya melanjutkan karir saya di DSC sebagai core team, tepatnya divisi mobile development tadi. Di sini juga saya mendapatkan pengalaman pertama saya, atau bisa bilang debut ya, sebagai speaker. Terus pada setahun kemudian saya daftar lead, kemudian terpilih jadi lead. Kemudian di paruh terakhir, setengah terakhir saya mengikuti Bangkit Academy 2022, dan di paruh kedua ini juga saya graduates, atau kalau di organisasi lain atau pada umumnya disebut demisioner. Oke, selanjutnya saya akan jelasin secara rinci mungkin yang bisa dibilang milestone atau apa ya. Tapi ini hanya sebagian dari banyak cerita yang aku laluin di JDSC. Oke, yang pertama adalah saya jadi member, tepatnya pada tahun 2020. Ini pertama kali aku terlibat sebagai organizer di event JDSC. Di sini saya sebagai panitia acara, saya ngurus bagian pendaftaran gitu, membuat Google Form, terus sebagai konsep acara rondonya. Namun sebenarnya di sini, walaupun saya anggota JDSC, di sini saya bertindak sebagai anggota organisasi lain, yaitu BEM waktu itu. Tapi seingat saya, yang jadi panitia ini adalah anggota BEM yang juga menjadi anggota JDSC. Nah, untuk pengalaman selama saya jadi member, bisa bilang hanya dua. Yang salah satunya, yang pertama adalah ikut event doang, yaitu Understudy Jam. Yang kedua adalah ini, yang benar-benar terlibat sebagai organizer. Oke, bisa bilang pengalaman saya dikit sebagai member. Kemudian pada Agustus September 2020 ada pembukaan pendaftaran core team yang ketuain oleh rekan saya, teman seangkatan, yaitu Rehan Almenata. Waktu itu sebenarnya saya masih berpikir beberapa kali untuk jadi core team karena pengalamannya sedikit pas saat menjadi member. Tapi pas pikir-pikir, karena saya ngerasa semester 1, semester 2 saya cuma belajar dari perkuliahan gitu. Karena pada state ini saya mulai merasa kayak, oh, belajar mandiri luar itu perlu. Jadi saya daftar core team dan akhirnya di mobile development. Kemarin daftarnya di mobile development sama ML. Nah, di sini juga bisa bilang yang buat saya sadar gitu, kita itu perlu belajar mandiri. Di sini saya ketemu teman-teman yang hebat seperti Padel, Alvin, Kak Deni, Rizka, Dea, dan Rehan tadi. Kami cerita gitu di JDSC. Di sini saya menemukan teman-teman yang punya semangat belajar sama dengan saya. Di sini saya mulai mengenal gitu platform belajar yang di luar selain perkuliahan. Bisa bilang, bisa saya sebut merek sponsor, salah satu sponsor hari ini yaitu Decoding. Di sini saya mulai belajar gitu di platform yang namanya Decoding. Selanjutnya di sini juga saya mulai mengenal media sosial profesional yang kurasa sebagian dari teman-teman udah tahu gitu, yaitu LinkedIn. Jadi pada tahun 2020 berawal dari aku ikut lomba dengan core team lain. Nah, pada lomba tersebut mewajibkan kami untuk memiliki akun LinkedIn. Jadi saya waktu itu buat, awalnya masih nggak tahu itu tujuannya buat apa. Terus saya lihat punya teman isinya udah banyak, dan akhirnya saya isi juga. Dan bisa bilang seperti yang sekarang ini, seperti di screenshot tampilan LinkedIn saya. Di sini saya mulai membangun exposure saya atau personal branding, yang mana bisa bilang berguna nantinya untuk jenjang karir kedepannya. Oke. Selanjutnya pada 2020, tepatnya di penghujung di 19 Desember 2020, ini saya mendapatkan pengalaman pertama kali untuk menjadi speaker. Di sini saya menjadi speaker pertama pada event Understudy Games. Sebenarnya saya udah pernah menjadi pembicara atau bisa bilang ngajar gitu, tapi masih dalam skala seperti asisten dosen pada semester 3 ataupun
hanya ngisi untuk internal atau divisi saya. Ini merupakan benar-benar pengalaman pertama gitu, yang benar-benar pesertanya itu beragam dari berbagai kalangan mahasiswa. Mungkin ada yang lebih tua dari saya atau seangkatan, bahkan di bawah saya. Di sini saya pengalaman banyak. Di sini saya tahu bagaimana cara untuk menghadapi orang banyak, bagaimana rasanya atmosfer menjadi speaker, bagaimana gugupnya menghadapi orang-orang yang mungkin join cuma gabut atau emang udah pro gitu, dan tahu bagaimana rasanya kayak bagaimana menjawab pertanyaan yang sebenarnya kita nggak tahu itu jawabannya apa, bagaimana kita berani jujur bilang kalau kita belum tahu tentang hal tersebut. Disinilah saya mengalami semua hal tersebut. Yang selanjutnya saya tahun 2021, tepatnya 28 Februari. Ini pengalaman kedua saya sebagai speaker eksternal. Ini bisa dibilang tantangan buat diri saya karena pada event Global Social Challenge Design Day, topik yang saya angkat itu tidak familiar dengan saya. Saya pada 2020 sampai 2021 lebih cenderung fokus pada bidang mobile development sama bisa di bagian algoritma dan data struktur, dan belum terlalu familiar gitu terkait project management ataupun software development. Jadi di sini bisa dibilang materi yang cukup baru bagi saya. Terlebih lagi disandingkan dengan dua speaker lain yang mana udah kerja beberapa tahun gitu di company besar. Di sini saya menjadi speaker bersama Kak Dea waktu itu. Waktu itu untuk eventnya itu diadakan secara online juga, tapi kami para core team kumpul offline gitu. Ini bisa bilang kumpul perdana untuk acara ini. Kemudian setelah event tadi ada mungkin event internal gitu, event-event lain yang speakernya teman-teman yang lain. Akhirnya masuk penghujung periode, yaitu mungkin sekitar Juli atau Agustus, kami core team kumpul full team, yaitu bertujuh. Bisa bilang ini kumpul perdana dan terakhir secara langsung pas menjadi di kepengurusan kami waktu itu. Oke, setelah ini bisa bilang periode ini berakhir, pengurusan kami 2010 sampai 2021 berakhir, dilanjutkan oleh kepengurusan selanjutnya. Pada waktu itu saya somehow termotivasi untuk daftar jadi lead karena sebenarnya dulu sempat terlintas pas daftar member pengen jadi lead. Jadi saya coba daftar dan alhamdulillah dapat email pada Agustus kalau saya officially terpilih menjadi GDC lead waktu itu. Bisa bilang ini pengalaman pertama saya sebagai GDC lead, sebagai orang nomor satu di suatu komunitas ataupun organisasi. Karena pada sebelum-sebelumnya saya pernah menjadi core team di mobile development team dan juga jadi kepala dinas di BEM, yang mana itu bisa bilang BPH ya, yang masih ada atasnya yaitu seorang ketua ataupun inti, yang mana masih menerima arahan dari atasan. Di sini saya benar-benar menjadi orang nomor satu, jadi orang yang benar-benar ngatur, nggak menerima arahan lagi dari Erika Hansen dari community manager global ataupun Indonesia, tapi lebih dibebaskan gitu secara independen untuk mengurus komunitas YDC Universitas Sriwijaya. Oke, dalam tadi masih aku rasain sebelumnya. Ini setelah beberapa bulan kami ngadain graduation day untuk JDSC 2020 sampai 2021. Dan di hari ini juga saya dipublish gitu sebagai next lead. Oke. Sebagai jadi lead banyak benefit yang dapatkan, bukan hanya sebagai lead sih, pas member core team, tapi pas jadi lead begitu terasa gitu benefit yang saya dapatkan selama jadi SC. Di sini saya membuat teman atau berteman dengan jadi lead lainnya yang ada di Indonesia.
dari berbagai pulau, daerah atau provinsi. Tapi tunggu, saya izin ralat, sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi saya di sini juga membuat teman dari negara-negara lain yang ada di Asia, tepatnya Asia Tenggara. Di sini kami saling media sosial yaitu dan Google Group. Tapi izin ralat sekali lagi, bukan hanya se Asia tapi di seluruh belahan dunia. Kami juga terkonek dengan GDSC lain yang ada di benua lain seperti Afrika, Australia, dan lain-lain. Di sini kami bertukar pikiran gitu, bertukar experience, bagaimana pandangan mereka terkait teknologi dan bagaimana perkembangan teknologi di daerah masing-masing gitu, dan bagaimana kultur mereka saat berkomunitas. Di sini terdapat perbedaan cara berkomunitas di Indonesia, di negara Asia lainnya, bahkan beda pulau pun kulturnya udah beda gitu. Di sini benar-benar banyak insight yang aku dapatin selama menjadi lead. Selanjutnya, selama periode saya sebagai lead, sebenarnya saya lebih cenderung ke bisa bilang ngarang-ngarain gitu, ngasih arahan kepada core team, bisa bilang sedikit autopilot karena benar-benar event aku serahin ke core team mau ngadain event apa aja yang mereka pengen. Nah, pada 2022, tepatnya pada bulan Februari, saya kembali lagi menjadi speaker, tepatnya untuk bidang yang sedang saya tekuni waktu itu sampai sekarang, yaitu machine learning. Di sini saya ngisi materi bersama dua speaker lain, yaitu Gerald untuk hari pertama, dia ngisi tentang Python dasar, aku hari kedua ngisi tentang data analitik dengan Pandas dan NumPy, dan di hari ketiga diisi oleh Google Expert untuk ML, yaitu Kak Galuh. Nah, selanjutnya di paruh kedua pengurusan saya di JDC Lead, saya ikut Bangkit Akademi 2022. Nah, di sini sebenarnya saya ikut, ini merupakan program MSIB. Sebenarnya saya ikut MSIB itu 2 program, Microsoft Indonesia dan Bangkit Akademi. Tapi kenapa saya cantumkan Bangkit Akademi di sini? Nah, di sanalah bisa bilang salah satu benefit saya di GDSC. Jadi saya di GDSC Universitas Sriwijaya itu tahu dengan Kak Emir waktu itu. Saya lihat pada tahun tepatnya 2020, angkatan pertama Bangkit, saya lihat dia ikut itu program Bangkit dan saya rasa itu programnya benar-benar keren. Dan pas saya korti, kami sama kortim itu benar-benar pengen semua gitu masuk ikut Bangkit, termotivasi pengen juga kayak pendahulu kami kayak Kak Emir. Nah, pada tahun 2021 ternyata belum cukup semester gitu. Syaratnya kan semester 5, sedangkan kami waktu itu masih semester 3, 4, jadi masih belum bisa daftar. Nah, akhirnya pada 2022 kesampaian untuk daftar Bangkit dan lolos di PET yang saya senangi yaitu machine learning. Di sini saya bertemu dengan teman-teman lain, bertemu dengan Rehan, lead sebelumnya, bertemu juga dengan lead dari universitas lain seperti Catur, dan bertemu juga dengan lead pada periode ini, periode Kak Mutia sekarang, yaitu Suhri. Jadi kami bersama-sama gitu di Bangkit Akademi join dalam satu tim buat satu project yang alhamdulillah masuk top 50. Oke, mungkin jika aku nggak ikut GDSC Universitas Sriwijaya, bisa bilang saya nggak tahu gitu tentang Bangkit Akademi. Bisa bilang bisa jadi saya tidak tahu tentang platform belajar di luar selain perkuliahan. Bisa jadi saya bikin LinkedIn baru semester ini atau pas sudah tamat. Kan bisa jadi saya baru kepikiran untuk mencari pekerjaan pas udah tamat, tidak dari sekarang. Saya ngerasa pikiran saya, pola pikir saya benar-benar terbuka pas menjadi GDSC Lead ataupun core team dan member. Oke. Setelah beberapa event dari divisi backend,
web development, divisi UI UX dan divisi yang lain. Akhirnya kami dari periode 2021-2022 kesampaian untuk ngadain event yang dilaksanakan secara in person. Tapi sayang ironisnya event yang kami laksanakan secara in person itu yang pertama terakhir adalah graduation day. Jadi kami ngadain graduation day waktu itu di Debu Cafe dengan lebih dari setengah anggota JDSC kerasa waktu itu kumpul untuk pertama kali. Pada hari itu juga seperti graduation day tahun sebelumnya, di sini juga kami nge-reveal untuk periode ini, yaitu Kak Mutia waktu itu. Oke. Itu aja terkait pengalaman saya selama di GDSC. Tapi apakah teman-teman tahu di sini bahwa sebenarnya GDSC tahun ini benar-benar berbeda dari GDSC tahun-tahun sebelumnya, lebih tepatnya untuk 2 tahun sebelumnya. Kenapa demikian? Karena ya teman-teman di sini bisa bertemu dengan sama rekan GDSC lebih sering secara in person, secara langsung. Teman-teman diberi kesempatan untuk sering berkumpul di suatu tempat tidak secara virtual, yang mana saya yakin kalau teman-teman udah nanti ngerasain itu benar-benar enak. Jadi kayak bertemu di kafe gitu atau di suatu tempat teman-teman bahas teknologi, ngoding bareng atau ngasih acara bareng gitu di tempat umum gitu, di kafe atau apa, itu benar-benar seru. Dan bisa saya jamin itu berbeda vibes-nya dari komunitas-komunitas yang lain atau organisasi-organisasi yang lain. Di sini teman-teman benar-benar kayak belajar gitu. Setidaknya kalau nggak belajar di sini kena mental gitu. Lihat teman-teman udah berprogres jauh. Jadi teman-teman termotivasi untuk berproses juga dikit demi sedikit. Seperti itu. Itu aja untuk mungkin perjalanan saya selama di GDSC. Selanjutnya adalah bagian terakhir dari cerita saya hari ini, yaitu konklusi. Jadi di konklusi ini saya akan bahas, bisa dibilang recap dari yang saya ceritain tadi, dan lebih tepatnya saya akan bahas benefit yang saya dapatin selama di GDSC. Jadi bisa dibilang ada 4 benefit yang saya dapatin selama di GDSC. Teman-teman bisa dapatin teman-teman yang baik, banyak teman-teman baik, dan selain baik juga bisa bilang sefrekuensi atau satu visi dengan teman-teman. Dan juga teman-teman yang baik tadi saling sinkronisasi dengan suatu lingkungan. Lingkungan ini, dan dari teman-teman tadi, teman-teman dapat lingkungan yang aman bagi teman-teman. Lingkungan yang aman untuk teman-teman buat belajar bareng gitu, buat saling berbagi keluh kesah lah terkait kendala teman-teman terkait akademik, yang mana mungkin tidak bisa teman-teman ceritakan pada lingkungan pertemanan biasanya atau di komunitas-komunitas yang lain. Selain itu ada 2 lagi benefit yang saya dapatkan, yaitu learning research. Jadi teman-teman bisa belajar terkait teknologi, tepatnya teknologi Google. Di sini resource belajar itu berasal dari leads, dari web community leads platform, tapi dari lead nanti akan didistribusikan ke core team dan juga ke member setelahnya, yang dikemas lagi oleh lead-nya dan core team tadi. Yang terakhir adalah personal branding. Teman-teman dengan ikut jadi lead, teman-teman bisa memulai personal branding gitu di LinkedIn teman-teman. Kenapa saya bilang ini personal branding? Coba teman-teman tulis di LinkedIn kayak member of web development at Google Developer Student Club Universitas Sriwijaya. Nah, di situ ada kata Google. Nah, jadi kayak kita tahu kan Google ini bisa bilang perusahaan yang besar di dunia, yang benar-benar jadi mimpi semua orang. Jadi kayak orang-orang tuh pas tahu kita ikut komunitas gini, jadi menjadi pertanyaan gitu pas interview, kalau teman-teman cantumin gitu, bisa dibilang orang tuh tahu kalau kita tuh ikut suatu komunitas yang benar-benar relate dengan bidang yang kita tekuni, bidang yang tempat kita kuliah. Jadi saya bisa bilang
teman-teman nggak wasting time gitu, nggak jadi kuli doang selama GDSC, tapi teman-teman bisa proses, setidaknya menemukan teman yang spesi gitu, bisa belajar bareng, bisa diajak lomba bareng kalau memiliki ambisi yang sama, dan lain-lain. Dan 4 itu aja bisa bilang benefit yang saya dapatin selama GDSC. Mungkin ada benefit-benefit lain yang saya dapatin, atau teman-teman rekan-rekan seperti Mutia, Ira, dan teman-teman yang lain yang pernah ikut GDSC mungkin ada benefit lain yang teman-teman dapatin selama GDSC. Saya harap teman-teman yang ikut Imposition hari ini, apalagi yang belum pernah join GDSC, bisa coba ikut GDSC tahun ini dan rasain bagaimana rasanya menjadi bagian dari keluarga GDSC, dan jalan sendiri cerita kalian masing-masing, perjalanan kalian masing-masing, dan rasakan secara sendirinya apa aja benefit yang kalian akan dapatkan nanti. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan kasih quotes dari Sundar Pichai, CEO dari Google. Keep pushing your limits. Jadi teman-teman, semester bukan halangan untuk menjadi expert. Umur juga bukan jadi kendala untuk belajar. Tetap belajar, tetap push diri. Tidak ada yang rugi dengan belajar. Tetap belajar, tetap improve diri. Bebas mau improve apa aja, mau improve teknologi atau apa. Jangan pernah stop untuk belajar. Karena kalau kalian stop, nggak ada progres. Sekian itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Thank you. Oke, thank you Kak Firza sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman. Dan pastinya kita bisa lihat ya gimana effortnya Kak Firza, suka duka, dan juga ya tentang bagaimana program-program kerja yang ada di GDSC sebelumnya. Baik, kita udah mendengarkan pemaparan dari Kak Firza, dan pastinya dari diri teman-teman semua nih, pasti semakin tertarik nih untuk tahu tentang GDSC. Apalagi udah dijelasin tentang GDSC tahun kemarin dan tahun ini. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, boleh dong kita sama-sama kasih kata, 3 kata yang mendeskripsikan GDSC Unsri setelah kalian mendengar pengalaman dari Kak Firza. Aku share Mentimeternya terlebih dahulu, jadi teman-teman boleh nih, mau kasih kata apapun yang menggambarkan tentang GDSC setelah kalian mendengar pengalaman dari Kak Firza tadi. Oke, Mentimeternya sudah aku kirim. Di submit ya, 3 kata, ingat ya 3 kata. Silakan, aku sambil share screen nih, hasilnya apa ya kira-kira. Pasti teman-teman langsung tertarik dong, kayak, wah ternyata di GDSC itu nggak cuma sekedar kumpul, terus belajar, enggak, tapi sesuai dengan 3 value yang ada di GDSC, yaitu grow, learn, connect. Jadi teman-teman bisa, oke, ini aku sambil share screen terlebih dahulu ya hasilnya. Kita baca bareng-bareng. Wait a minute. Wow, kita lihat nih. 3 kata yang mendeskripsikan GDSC Unsri dari setiap teman-teman. Dan ini pasti banyak karena 1 orang 3 kata ya. Pertama, developer, learning environment, inspiring, agility, kece bang, seru, cool, kolaborasi, connection, learning environment, developer, dope, pengen ketemu siapa tadi? Pengen ketemu Kak Anhar. Siapa Kak Anhar? Oke, komunitas untuk ambis, skills accelerator, teknologi, tech people, insight, adaptive, growing. Cukup banyak ya. Maju, GG, networking, gaming, produktif. Makin pengen join. Nah, buat yang makin pengen join nih, teman-teman semua, entah itu yang sudah daftar ataupun yang belum daftar, kalian harus banget nih
dive in lebih dahulu tentang GDSC, bisa kalian lihat di websitenya GDSC, atau mungkin untuk informasi yang terintegrasi ya, kalian bisa lihat terlebih dahulu di Instagramnya GDSC Unsri. Di situ ada Linktree. Nah, di situ kalian bisa lihat nih event-event sebelumnya dari GDSC, terus kemudian ada websitenya, dan juga pastinya kalian dari sini itu udah join di grup WhatsApp untuk eventnya dari GDSC Unsri. Buat teman-teman yang belum daftar untuk sebagai member, buruan daftar deh, karena deadline-nya besok guys. Ya, jadi jangan tunda-tunda, langsung aja kalian harus daftar jadi member dari GDSC Unsri. Oke, kita baca terlebih lagi. Oh, ada Ferja, nama Kak Ferja sendiri. Join GDSC, iya wajib guys. Zidan, pasti ini Zidan Arkan sendiri yang masukin nama sendiri ya. EG, magang, sangat memotivasi. Oke, makasih ya teman-teman semua. Kata-kata yang telah teman-teman sampaikan untuk di Mentimeter ini sangat berarti untuk kami dan juga untuk kita semua, karena ini juga yang menggambarkan semangat optimis kita terhadap GDSC Unsri di tahun ini. Baik, kita stop sharing dan kita akan lanjut ke acara berikutnya. Oke teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan dari speaker pertama. Kita akan langsung lanjut ke speaker kedua kita, yakni dengan Kak Mutia Salsabila. Oke, Kak Mutia Dewi Salsabila ini adalah seorang mahasiswi sistem informasi maksud saya di Universitas Sriwijaya, dan juga sekarang Kak Mutia ini angkatan 2020 ya Kak. Oke, kita sebelum lanjut sapa dulu lah kayak tadi dengan Kak Ferza. Halo Kak Mutia. Halo Ira, halo semuanya. Iya, jadi daripada kepanjangan manggilnya Mutia, sebenarnya Kak Mutia ini dipanggilnya dengan Kak Miu. Ya, singkat. Iya, Kak Mel, diambil dari 3 kata depannya, bebas sih sebenarnya senyamannya kalian aja. Alright, Kak Miu. Jadi Kak Miu adalah GDSC Lead untuk tahun ini, dan ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas lebih ke struktural dan juga tentang GDSC Unsri tahun ini. Oke Kak Miu, boleh langsung nih Kak untuk share screen. Oke, aku izin ambil alih ya. Oke Kak. Oke, ini udah kelihatan? Iya, aman ya? Oh ya, aman Kak. Oke, lanjut. Oke, mungkin aku langsung aja, nggak lama-lama lagi. Selamat malam semuanya. Nggak usah perkenalan lagi ya, aku Mutia. Jadi di sesi yang kedua ini, mungkin aku bakal lebih ngejelasin ke GDSC secara struktural, terus juga mungkin apa aja yang bakal dilakuin di GDSC kalau jadi member, core team, ataupun lead dan co-lead. Terus dalam satu periode ke depan, kira-kira kami bakal ngadain apa aja sesuai rencananya. Dan mungkin beberapa hal lainnya yang bakal aku share selama presentasi ya. Oke, mungkin ini ya, kenalan dulu nih lagi. Aku lead-nya, terus untuk facts-nya mungkin udah disampaikan juga tadi beberapa kali. Yang kedua itu ada co-lead-nya nih, jadi Ira nih co-lead guys. Dia anak TI, 1 tahun lebih muda daripada aku ya, dia angkatan 2021. Jadi lead co-lead-nya tahun ini kebetulan cewek semua nih guys, jadi ini termasuk terobosan baru. Mungkin yang lain belum tahu, sebelumnya lead-nya cowok semua, dan sekarang kami ini udah di periode yang ke-5 gitu, jalan tahun ke-5. Oke, mungkin langsung masuk ke topik GDSC itu apa sih kayak gitu ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya karena penjelasannya itu bukan sesuatu yang mungkin awam ya di orang-orang, apalagi di kampus gitu. Karena GDSC sendiri ini bentuknya komunitas gitu, beda dengan badan ormawa ataupun eksekutif kayak BEM, terus himpunan jurusan itu beda. Jadi kami ini formnya adalah komunitas gitu. Oke, yang berikutnya mungkin ini kata-kata yang bisa mendeskripsikan GDSC gitu. Jadi GDSC ini sebenarnya
university based, jadi basisnya universitas bukan fakultas gitu. Jadi sebenarnya GDC ini terbuka untuk seluruh jurusan di universitas terkait gitu. Khususnya kalau sekarang Universitas Sriwijaya gitu. Jadi dari jurusan mana aja, mungkin dari ekonomi atau bahkan dari jurusan yang kesehatan ya. Atau di sini mungkin dari jurusan teknik ada yang mau join itu bisa. Terus juga yang kedua, member atau core team yang bergabung itu kami saring dan mereka ini adalah orang-orang yang tertarik sama Google Developer Technologies. Mungkin lebih ke development-nya, tapi karena ini GDC, jadi yang difokuskan adalah Google Developer Technologies gitu. Jadi kalian kalau misalkan join di sini, kalian bisa mengenal teknologi-teknologi Google gitu. Mungkin dari yang paling dasar sampai yang advance kayak gitu, kalian bisa explore bareng kami di sini. Terus yang ketiga itu adalah knowledge. Jadi di GDC ini kita bisa belajar bareng-bareng, peer-to-peer learning environment. Jadi sebagai mahasiswa nih, kita bisa belajar, saling share, yang mungkin udah ilmunya udah jauh gitu, udah advance, itu bisa ngajarin yang masih baru belajar nih. Jadi bener kayak yang udah dibilang sama Kak Firza tadi, safest and best learning environment lah untuk pemula. Terus yang terakhir, salah satu tujuan utama GDC ini adalah untuk membentuk mungkin kita khususnya mahasiswa ya, orang-orang ini mahasiswa yang bisa membangun solusi untuk masalah-masalah lokal ataupun komunitas GDC sendiri kayak gitu. Solusinya berupa apa? Solusinya tentu berupa hard product gitu, kayak mungkin aplikasi semacam itu. Yang berikutnya apa sih yang bakal kita lakuin di GDC gitu. Mungkin udah berkali-kali dengar ya Connect, Learn, and Grow. Jadi untuk Connect sendiri itu kita networking, kita bisa nambah teman, sama kayak mungkin di organisasi atau komunitas lainnya, kita bakal ketemu teman-teman baru dengan budaya yang beragam, jurusan yang berbeda-beda kayak gitu, dan dari kalangan usia yang berbeda-beda juga kayak gitu. Lalu yang berikutnya learn, mungkin ini lebih mengarah ke skill teknis ya, mungkin lebih kalau kita nyebutnya gampangnya ngoding lah kayak gitu, kita belajar ngoding kayak gitu. Terus kita juga dapetin skill-skill baru, nanti bakal ada workshop atau webinar kayak gitu. Pokoknya DevTalk lah untuk belajar gitu bareng-bareng. Lalu yang terakhir itu ada Grow. Jadi Grow di sini tuh nggak dikhususkan untuk berkembang yang cuma di technical skills aja. Jadi secara non-technical, secara soft skills kalian tuh bisa mengasah diri di sini semau kalian, sekreatif kalian, sesuai sama target yang kalian tentuin di awal. Kalian kenapa gitu mau masuk GDC, kenapa mau gabung kayak gitu. Dan nanti akhirnya produknya adalah yang tadi, build great solution for local problems kayak gitu. Oke. Lalu apa sih GDC dalam bentuk videonya, ini aku udah sertain, mungkin aku coba sebentar ya. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk bekerja bekerja. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSC is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership.
a lot of villages face the problem of water, farming, flood. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Oke, mungkin itu ya sekilas mengenai GDSC. Impact-nya baik sekali, seperti yang kalian lihat, nggak cuman belajar-belajar aja, tapi kita bisa nyelesain masalah yang ada di dunia loh guys. Jadi menarik lah. Selain belajar, kalian bisa langsung implementasiin secara teori dapat, secara praktikal dapat juga kayak gitu. Terus mungkin ini aku mau mengenalkan sekilas ya tentang orang-orang yang selalu support dan push GDSC to the next level gitu untuk GDSC Indonesia sendiri. Ini ada yang dari global ya, global lead GDSC itu Mbak Erika Hansen. Terus yang berikutnya ada Jenny Stan, SEA Regional Lead Google. Lalu yang berikutnya ada Mas Danang Jufri, ini Community Manager untuk Indonesia dan Brunei. Dan yang terakhir itu ada Kak Febria Rosita sebagai Technical PM dari Google. Oke, mungkin yang selanjutnya aku bakal reveal core team. Ini adalah orang-orang profesional yang berdedikasi lah untuk yang sekarang lebih maju lagi, lebih baik lagi. Dan ini seperiode ke depan aku nggak bakal bisa ngejalanin GDSC. Jadi ini jadi apresiasi aku juga untuk mereka karena sudah berani daftar dan mengambil tanggung jawab yang sudah diberikan. Oke, yang pertama ini ada aku sama Ira sebagai lead dan co-lead. Yang berikutnya dari tim technical nih. Ada divisi learning, web dev, UI UX, sama mobile dev. Untuk machine learning itu ada Salman, dia dari teknik elektro, angkatan 2020. Yang berikutnya ada web development, ada Zidan dari TI 2021, dan ada Fadil dari sama TI 2021. Lalu dari UI UX itu ada Kevin, TI 21 juga, dan yang terakhir ada mobile dev, Rizky dari TI 21. Dan ini untuk yang non-technical, ada content writing, graphic design, liaison, dan event management. Yang menjadi core team di content writing adalah Widya Fitriani, mungkin kita bisa panggil dia Widya aja, dari itu. Di graphic design ada Fikri dari TI 21, dan Dava dari SI 20. Liaison itu Nadia, Kak Nanat dari TI 21. Lalu yang terakhir event management itu Adit dari SI 20, sorry. Oke, mungkin ini informasi yang kalian tunggu-tunggu. Secara dari kami bahas ini terus, mungkin kalian udah nggak sabar lagi. Aku langsung bahas aja. Mungkin yang pertama dari timeline ya. Timeline rekrutmennya. Yang pertama itu ada pendaftaran, udah buka dari akhir Oktober, 29 Oktober sampai besok 4 November. Besoknya jam berapa Kak? Besoknya itu sampai 23.59 WIB ya guys. Jadi boleh dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Mungkin malam ini kalian bisa pikirin dulu mau divisi apa, terus tujuan kalian join itu apa, itu harus dipikirin matang-matang. Saranku harus punya tujuan karena nantinya kalian kalau udah join itu bakal lebih terarah gitu. Kalian pengen berkembang di hal apa aja, mungkin bisa teknikal, bisa non-teknikal. Terus juga kalian bisa lebih fokus lah pas udah dikasih tanggung jawab.
Yang berikutnya itu ada interview sama submission. Untuk interview sendiri sebenarnya dari tanggal 5 sampai mungkin tanggal 7 atau 8 itu disesuaikan sama nanti banyaknya pendaftar, terus juga waktu yang dibutuhkan ya, karena kita open interview di weekend dan weekdays. Jadi mungkin bisa persiapin diri kalian aja. Untuk yang udah daftar mungkin udah tahu ya, karena di form itu udah disediain pilihan waktu. Dan untuk submission-nya itu sampai tanggal 11 November di hari Jumat. Jadi itu batas terakhir kalian ngumpulin tugas yang nantinya bakal dinilai nih sama kortim-kortim yang udah aku perkenalkan tadi. Mereka yang bakal nyeleksi langsung siapa aja yang kira-kira punya niat yang kuat nih untuk ikut berkembang di GDSC. Dan yang terakhir itu untuk pengumumannya di tanggal 15 November di hari Selasa. 2 minggu lagi. Oke. Untuk yang berikutnya, requirement. Jadi apa aja sih syarat-syarat untuk bisa daftar? Yang pertama itu adalah mahasiswa aktif yang lagi aktif kuliah sekarang, jadi yang cuti nggak bisa. Itu dari tahun angkatan 2020, tahun angkatanku sampai 2022, yang masih maba, mahasiswa baru. Dari seluruh jurusan yang ada di Universitas Sriwijaya. Terus yang berikutnya itu ada CV, terus ada LinkedIn URL, sama portfolio. Untuk portfolio sendiri itu dikhususkan tech division, terus divisi content writing sama graphic design. Untuk tech division itu maksudnya yang technical guys, tadi kan aku sebutin ada 4 ya di awal. Terus untuk CV sama LinkedIn jangan khawatir. Mungkin kalian mikir ya, apalagi yang mahasiswa baru nih, concern, aduh aku belum ada pengalaman nih Kak, aku masih kurang pengalaman kayak gitu. Nggak apa-apa, coba dibuat sebaik mungkin aja, secukupnya gitulah, sebisa kalian, dimaksimalin untuk hasil akhirnya biar kami yang menilai. Karena untuk itu penilaiannya tuh nggak cuman berdasarkan seberapa banyak pengalaman aja, karena di sini kita tujuannya belajar bareng kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk division yang open, mungkin tadi aku udah sebutin juga untuk kortim-kortim yang tersedia itu rekrutmen untuk member. Jadi di technical tuh ada 4, tapi satu divisi di web dev tuh nanti bakal kebagi 2, front end sama back end. Terus untuk di non technicalnya ada 4, satunya juga kebagi 2 itu liaison. Nanti ada yang eksternal sama internal. Untuk yang internal itu HRD, Human Resource Development, yang ke eksternal itu Public Relation atau PR. Oke. Mungkin ada yang concern juga soal, Kak aku pengen join tapi aku lebih pengen ke arah soft skills, pengen explore pengalaman baru dan apa ya, insecure banget soal skill teknikal. Nah mungkin aku spill sedikit, aku juga dari non technical, jadi untuk pengalaman ini aku agak keluar dari topik member recruitment ya sedikit. Waktu jadi member aku di divisi dulu tuh ada namanya digital and media branding, jatuhnya sama kayak graphic design ganti nama. Nah terus di tahun yang kedua aku jadi core team seperti yang udah Kak Firza bilang tadi, aku membantu berkontribusi di divisi project management. Untuk sekarang itu namanya event management. Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih untuk yang udah jago technical atau yang lebih ke non technical, itu nggak masalah, join aja. Karena namanya belajar gitu ya. Jadi nggak masalah sih di mana aja kalian masuk nanti, itu pasti ada benefit yang didapatkan. Terutama sesuai dengan tujuan GDC tadi di awal adalah untuk mengenal Google Developer Technologies gitu. Oke. Mungkin ini aku bakal bahas secara singkat aja karena apa ya, biar surprise bisa lihat sendiri. Sorry. Oke. Selama 1 tahun ke depan atau 1 periode ke depannya, karena genap setahun, apa aja sih aktivitas Google Developer Student Clubs khususnya di Universitas Sriwijaya gitu. Jadi rencananya insya Allah doain aja bakal banyak event offline. Ini mungkin kabar gembira ya untuk orang-orang yang nggak suka belajar online. Terus juga bisa ketemu temennya, nanti bisa networking langsung,
bisa ngobrol-ngobrol sama kayak yang Kak Firza bilang, kita bisa bahas di luar technical, bisa juga technical, kita menyesuaikan aja, kita bakal ngadain webinar pertama, workshops, sama mungkin bisa aja talk show dan acara-acara developer lainnya gitu, untuk mengembangkan skill-skills yang tadi udah aku sebutin. Kayak gitu. Dan untuk aktivitas-aktivitas seperti ini sebenarnya sudah berjalan dari dulu ya, bukan terobosan baru. Mungkin lebih ke nanti event-eventnya bakal berbeda daripada yang tahun lalu gitu. Jadi untuk GDC sendiri sebenarnya nggak ada proker yang jadi legacy, jadi warisan gitu, kayak setiap tahun ada kalau untuk di per chapternya. Tapi kalau untuk globalnya ada, nanti mungkin aku spill setelah ini. Gitu. Activitiesnya lebih ke belajar bareng, terus nanti kalau aku bilang selalu core team yang ngajarin, enggak, member bisa ngajarin. Makanya tadi balik lagi peer to peer learning kayak gitu. Nanti bisa aja member ngisi jadi speakers, terus dari core team nanti juga ngisi kayak gitu. Bisa juga core teamnya lebih ke jadi facilitator aja, dia cuma bimbing aja, membernya full nge-handle semua, bisa, nggak masalah. Itu juga bisa mengembangkan soft skill kalian kan. Jadi balik lagi tadi, nggak cuman hard skill, soft skill kalian bisa dapat juga di sini kayak gitu. Terus yang berikutnya, tadi kan aku ada mention annual event atau event tahunan ya, acara tahunan yang selalu diselenggarakan gitu. Namanya Google Solution Challenge. Nanti pelaksanaannya kalau biasanya sih di tahun berikutnya tuh di awal-awal di Februari. Untuk tahun ini bakal dikasih tahu infonya lebih pasti nanti. Terus Google Solution Challenge nih ngapain sih? Jadi Google Solution Challenge itu tujuannya untuk menyelesaikan satu atau lebih masalah United Nations gitu. 17 Sustainable Development Goals, kalau pernah dengar, SDG ya, itu menggunakan Google Technology. Makanya balik lagi tadi, untuk belajarnya itu lebih ke mengarah Google Developer Technologies, biar kalian juga bisa membangun solusi gitu dari permasalahan-permasalahan dengan teknologi. Nah, karena kita GDC, jadi otomatis Google Technologies gitu, biar kalian lebih kenal juga, lebih fluent, lebih lancar untuk pakainya kayak gitu. Terus Solution Challenge ini open untuk member, seluruh members. Jadi maksudnya member sama core team kayak gitu. Pokoknya seluruh anggota GDC gitu. Jadi join ya guys, nanti bisa ikut. Terus juga benefitnya banyak sih. Mungkin jadi portfolio, jadi experience. Terus juga bisa ngerasain gimana sih rasanya ikut lomba yang internasional gitu, global. Itu kalah pun nggak rugi karena pengalaman guys itu. Knowledge yang kalian dapat tuh luas gitu, nggak cuman segitu-segitu aja karena internasional. Oke, terakhir ada quotes ini tentang teknologi ya, balik lagi. It's not that we use technology, we live technology. Jadi alasan kenapa kita tuh harus belajar gitu teknologi, karena di masa yang mendatang kita tuh berdampingan terus sama teknologi. Mungkin aku bisa bilang kita susah lepas dari teknologi, hampir nggak mungkin lepas dari teknologi di masa yang sekarang ini. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sudah menyimak, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya, nanti aku balikin ke Ira dulu. Terima kasih, selamat malam. Oke, thank you Kak Mutia. Jadi kita sudah mendengarkan mengenai GDSC Unsri untuk tahun ini, seperti core team reveal-nya seperti apa, kemudian requirements, dan juga pastinya mengenai alur dari oprek member itu sendiri. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita ke akhir acara, kita udah buka Q&A ya, yang ada di Instagram. Jadi pertanyaannya ini cukup menarik, dan sepertinya ini pertanyaan yang sering ditanyakan, karena cukup banyak dari teman-teman, khususnya mungkin maba, yang belum tahu gimana sih untuk masalah seperti misalnya LinkedIn. Ini ada salah satu pertanyaan ya dari teman kita,
dia bertanya di Q&A di Instagram GDSC, LinkedIn URL itu apa, Kak? Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang LinkedIn, aku mungkin bisa kasih terlebih dahulu ya tentang LinkedIn di sini. Jadi LinkedIn itu kayak sosial media, tapi lebih ke profil. Di sana kalian bisa, ya seperti yang dijelaskan sama Kak Verza, bisa cantumin portofolio khususnya tentang informasi jurusan kalian gitu. Kalian sedang apa, ada project apa, segala macam, kalian bisa connect di sana. Jadi belum tahu link apa di sini. Oke, aku kirim ya untuk link LinkedIn-nya. Di sana kalian bisa create dulu account untuk LinkedIn. Jadi nggak apa-apa, mungkin kalian belum ada isi sama sekali atau hanya mengisikan tentang sebagai mahasiswa Unsri gitu. Nggak masalah, sangat tidak masalah. Karena LinkedIn itu bergunanya karena nanti kan bakal banyak nih informasi GDS yang ada di LinkedIn. Nah, maksudnya buat LinkedIn itu biar kalian tetap connect dengan informasi GDSC Unsri yang ada LinkedIn. Oke, jadi LinkedIn URL itu apa? URL itu maksudnya linknya ya guys. Jadi misalnya kalian udah buat account, terus kalian mau share account kalian ke kami untuk dicantumin di formnya. Nah, caranya gimana? Kalian pertama buka dulu untuk LinkedIn-nya, kalau misalnya udah buka ya. Kemudian kalian ke profile. Wait, aku lagi connect ke LinkedIn aku. Jadi nanti kalian bisa buka di profile kalian, terus nanti ada ini, nama LinkedIn kalian di atas itu. Oke, contohnya seperti ini ya. Biasanya sih kalau untuk yang pengguna baru tuh bisa di-customize ya guys, untuk nama LinkedIn-nya. Jadi kalian bisa atur terlebih dahulu, namanya mau disingkatin nggak apa-apa. Contohnya seperti itu punya aku. Nah, itu yang dikirimkan ya. Jangan nama jangan nama panjang kalian, tapi bener-bener linknya ya. Oke, jadi jangan bingung lagi URL LinkedIn itu apa, Kak? URL itu maksudnya linknya dari profil kalian. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bertanya nih, dan ini kayaknya aku sering dapat pertanyaan ini karena ada teman aku yang nanya juga tentang ini. Do I need to have a personal project as a requirement for joining in? Oke, jadi di form oprek itu ada untuk nyantumin portofolio ya. Itu untuk technical, terus content writing sama desain. Kira-kira itu wajib nggak? Dan apakah itu jadi point plus? Nah, di sini aku bakal menjelaskan ya. Untuk masalah portofolio itu tidak wajib. Kalau misal ada, silakan tuh dicantumin. Apakah bakal jadi point plus? Aku udah rekomendasi ke core team di grup ya, aku udah bilang sama mereka bahwa portofolio itu bukan jadi point plus, tapi untuk melihat sejauh mana member itu punya skill. Jadi misal kalian di web development, khususnya mungkin di front end, kalian nyantumin portofolio kalian tentang website, terus nanti bakal dicek sama core team untuk yang front end. Bakal dilihat, kalian udah pakai tech-stack-nya kayak gimana, terus apakah kalian udah menerapkan prinsip website yang benar, skill kalian sampai mana, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi teman-teman jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir, karena pas aku dulu jadi member, aku mau cerita juga ya, dulu aku jadi member di project management guys. Dan itu aku nggak ngerti ya, aku mau kasih apa, karena di LinkedIn itu aku sama sekali belum ada pengalaman. Jadi aku cuma buat aja akunnya dari LinkedIn, terus ngasih judul, aku mahasiswa Universitas Brawijaya angkatan 21. Udah selesai. So kirim gitu dengan tanpa merasa bersalah atau apa, yang penting ada aja gitu akunnya. Nah, kemudian untuk yang personal project tadi, ya udah kalau misal kalian belum ada, kasih tahu aja belum ada, dan itu nggak usah buat kalian jadi insecure, karena balik tadi itu bukan point plus. Aku tekankan sekali lagi bukan point plus, tapi bakal jadi patokan buat core team, karena nanti kalian kan bakal gabung ya, jadi satu di sana kalian belajar bareng, dan core team tuh bakal nilai orang member mana yang skillnya mungkin udah jauh, mana yang masih rendah, itu mau disamaratain biar nggak ada rasa insecure. Oke? Jadi itu jawab yang pertanyaan kedua. Kemudian ada juga yang bertanya, apa sih Kak bedanya kalau jadi member dengan peserta kegiatan biasa lainnya? Oke, di sini aku mau menjelaskan. Jadi keterikatan yang ada di dalam GDSC itu ada 3. Pertama core team, member, sama volunteer event. Nah, peserta biasa itu maksudnya volunteer event ya. Volunteer event tuh kayak gimana Kak? Kayak ini. Kalian mungkin di sini ada yang belum semua ya jadi member, pasti belum
jadi member karena belum diseleksi. Nah, kalian join di sini, RSVP di sini, terus kalian isi absen segala macam, join eventnya aja ya, eventnya aja. Itu namanya volunteer event. Jadi kalian hanya menghadiri acara yang ada di GDSC Unsri. Dan untuk volunteer event ini nggak cuma untuk di Unsri, tapi publik. Jadi siapapun, mau dari luar Jawa, Bali, segala macam, mereka mau datang, mau hadir di event kita nggak masalah, karena itu volunteer event. Nah, lalu member itu apa, Kak? Member itu jadi bagian dalam internalnya GDSC Unsri. Kan tadi ada core team ya. Nah, core team itu istilahnya kalau mungkin kita samain kayak organisasi dulu ya. Walaupun GDSC Unsri itu bukan organisasi, tapi strukturalnya hampir sama. Jadi kalau misalnya kalian tahu di BEM, itu kan ada kadif tuh. Kadif, terus ada anggota, staff gitu. Nah, saya gitu intinya. Jadi core team itu ketua divisi, terus yang membernya itu staffnya gitu. Secara singkatnya kayak gitu. Tapi intinya kita bukan organisasi, kita komunitas. Jadi ini terbuka, nggak cuma untuk anak Fasilkom aja. Aku harapkan, aku pengen banget ada dari jurusan yang lain. Dan kalian nggak usah khawatir kalau misal dari jurusan lain, karena di sini ada contohnya Kak Salman. Dia dari elektro dan dia join jadi core team. Dan itu nggak masalah gitu. Kalian mau dari FKIP kah, mau dari pertanian, nggak masalah. Selama kalian memenuhi requirements, kalian ada keinginan mau belajar, keinginan memiliki 3 value yang ada di GDSC, connect, learn, and grow. Jadi silakan untuk join. Itu ya, jadi kejawab apa bedanya member sama peserta kegiatan biasa. Selanjutnya sebentar aku mau cek lagi Q&A, karena kebanyakan bertanyanya lewat DM, dan nggak masalah selama kita masih buka oprek, kalian mau nanya lagi nggak masalah, langsung DM aja di GDSC Unsri, itu pasti dijawab sama adminnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Min mau nanya, apa harus bisa berbahasa Inggris atau ada basic keahlian tertentu untuk mendaftarkan jadi anggota GDSC tahun ini? Untuk bahasa Inggris ya, kalian nggak harus fluent, tapi setidaknya tahu basic. Kenapa harus tahu basic? Tahu basic tuh gimana maksudnya? Mungkin kayak kalau misalnya kita baca teks gitu, ya nggak apa-apa kalau misal kalian belum bisa memahami istilahnya text comprehension, nggak masalah. Tapi kan kita ada Google Terjemah ya gitu kan. Seenggaknya kalian ada keinginan untuk nge-translate itu nggak masalah, serius deh. Soalnya aku sendiri juga kadang kalau lupa aku sambil ini sih buka Google Translate gitu buat nerjemahin. Jadi untuk masalah bahasa Inggris, kalian nggak harus advance, intermediate pun juga enggak. Tapi seenggaknya kalian tahu basic dan kalian mau belajar. Kalau misalnya nanti di GDSC sering pakai bahasa Inggris, kalian jangan insecure, karena menurut aku ini kesempatan yang baik sih. Kapan lagi kalian bisa berbahasa Inggris tanpa dijudge? Karena aku pasti jamin di GDSC itu nggak bakal dijudge sih kalau ada kesalahan yang secara kayak apa ya, kayak memang kalian mau belajar tapi ada salah, nggak masalah. Jadi itu, kalian nggak harus bisa advance di bahasa Inggris, tapi setidaknya tahu basic dan mau belajar. Oke. Kemudian di sini ada juga pertanyaan ya. Oke, ada yang mau nanya. Malam mintanya mau tentang oprek itu gimana, pasal CV sama portofolio. Untuk CV ya, CV itu aku rekomendasiin untuk yang ATS friendly. Mungkin kalian bisa cari dulu di Google, banyak ya tentang ATS friendly. Aku tulis tulisannya. Tapi kalau misal kalian udah terlanjut yang submit untuk CV yang berwarna gitu gimana, nggak masalah, tetap kebaca karena kita ngeceknya manual guys, nggak pakai mesin gitu. Jadi untuk CV, kalau kalian pun nggak ada pengalaman, belum ada pengalaman di kuliah, nggak masalah banget, bisa cantumin yang di SMA. Kalau di SMA nggak ada gimana, kalian bisa cantumin aja, kayak misal keinginan kalian tuh apa untuk di GDSC, nggak masalah, cantumin aja itu di CV. Terus untuk portofolio yang tadi udah dijelasin ya, untuk portofolio itu bukan suatu hal yang wajib, nggak jadi poin plus, tapi untuk tolak ukur bagi core team menilai membernya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Sorry, Ra, aku mau nambahin. Oh ya, oke Kak, lanjut Kak. Oke, untuk CV tadi, mungkin di sini teman-teman ada yang tertarik daftar graphic designer ya. CV-nya yang kreatif ya, jangan yang ATS gitu. Karena ya mungkin dari situ kan kita bisa lihat juga gaya kalian mendesain seperti apa gitu. Ya kalau dibilang poin plus mungkin lebih ke biar sesuai aja sama divisi yang kalian daftarin kayak gitu. Jadi itu ya diutamakan. Tapi kalau misalkan
kalian pengennya yang ATS gitu, ya udah kalau misalkan udah ngumpulin nggak apa-apa gitu. Cuman buat yang belum nih, kalau bisa yang berwarna ya, dibikin sekreatif mungkin aja, didesain sesuka hati kalian. Oke, boleh Ra. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya masih banyak Kak? Ada satu lagi nih Kak, kalau dari DM. Oh, oke. Silakan. Oke, ini pertanyaan yang terakhir aku dapat. Ini ada yang nanya, untuk interviewnya online atau offline? Kalau misal offline, lokasinya di mana? Untuk interview kita full online ya. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir, kita interviewnya tetap online. Dan itu nanti bakal dikirim jadwal interview besok atau tanggal 5. Jadi teman-teman disiapin, yang penting teman-teman udah bener-bener make sure di formnya kalian. Jadi aku mau ini ya, sebenarnya aku tuh cukup banyak melihat ada beberapa member yang salah submit gitu di formnya. Ada yang dia tuh sebenarnya angkatan 2021 tapi malah milihnya 2. Tolong diperhatiin baik-baik. Ini juga jadi koreksi buat ide kita. Kita tuh harus teliti ya guys, mau apapun itu termasuk di form. Jadi di form itu nggak usah yang kayak apa ya, saya tuh ngebut banget, nggak usah, santai aja. Kan masih ada waktu besok juga gitu. Kalian bisa koreksi dulu satu persatu pertanyaannya, benar-benar dilihat sedetail itu. Dan mungkin kalian bakal lihat ada tulisan yang cukup banyak di bagian jam. Nah, di jam itu kalian benar-benar perhatiin, itu pertanyaan minta untuk hadir di tanggal yang nggak bisa atau bisa. Nah, itu kalian harus perhatiin terlebih dahulu. Kalian lihat boldnya kayak gimana. Dan ya, pokoknya diperhatiin aja. Santai aja ngerjainnya gitu. Jangan yang cepat-cepat pengen formnya selesai. Enggak kok. Kalian mau daftarnya sampai 2359 ataupun di awal, itu interviewnya juga nggak bakal jadi apa ya, sesuai urutan atau enggak. Gitu. Oh iya, terus intinya, ini, teliti itu penting, tapi daftar tuh lebih penting guys. Coba dulu ya, dicoba dulu. Iya, jadi kalau misal kalian masih ragu-ragu, kalian buka aja dulu formnya, kalian isi terserah dulu nggak masalah, yang penting kalian tuh udah ngeklik dulu formnya gitu. Kalian coba-coba isi, kalau misalnya yang belum tahu mau diisi apa nih, besok masih bisa mikir gitu. Yang penting kalian ada keinginan untuk coba daftar. Oke, dari pertanyaan itu Kak, yang ada di DM, mungkin kami tuh ada tambahan untuk ya, ada tambahan untuk memastiin teman-teman daftar. Mungkin aku ke sharing sedikit aja. Jadi untuk pendaftaran aku sebagai core team sama lead itu juga awalnya lebih ke ingin nyoba gitu. Bukan karena aku yakin wah pasti bisa. Wah, aku nih jago banget, pasti lolos, enggak gitu. Itu dimulai dari keinginan kalian dulu aja. Nah, terserah tujuan kalian tuh apa gitu. Menurut aku tujuan itu enggak mesti kayak pokoknya biar bisa ngoding. Pokoknya biar bisa sharing-sharing ilmu coding aku ke teman-teman, nggak mesti yang ke sana, bisa juga ke kalian pengen upgrade skill komunikasi, interpersonal communication, public speaking kayak gini. Ini juga aku belajar salah satunya di GDSC guys. Dari ngemsi kayak gitu-gitu, itu nanti kalian bisa mastering satu bidang. Jadi semua tujuan itu, selama tujuannya itu baik dan tujuannya punya alasan di belakangnya, menurut aku itu adalah tujuan yang baik kayak gitu. Nggak butuh validasi dari orang lain kayak gitu. Jadi harapan aku sih kalian daftar dulu aja. Untuk urusan nanti bakal keterima nggak ya, aduh aku insecure, kurang ini kurang itu, prepare the best aja yang kalian bisa. Karena jujur aku mengapresiasi usaha setiap orang sebagaimanapun itu, dan walaupun mungkin experience-nya sedikit, yang penting kalian niat untuk nunjukin yang terbaik kayak gitu. Itu aja sih dari aku mungkin ya, Lira. Mungkin boleh itu Kak Ferza kalau mau namain juga, kan dia udah ada pengalaman sebagai lead tuh. Kak Ferza masih standby nggak Kak? Tes, Mas. Tes. Ya. Oh ya. Boleh diulang sedikit tadi? Nah, mungkin ini untuk encourage sekali lagi Kak, biar teman-temannya nih di sini pada pede gitu mau coba daftar gitu.
Oh ya, teman-teman yang mungkin selama 1 semester ini atau udah 3 semester ini masih merasa kurang gitu, merasa belum pantas untuk join DSC, jangan berpikiran seperti itu, karena sebenarnya semua orang itu punya proses masing-masing, dan di juga banyak juga teman-teman yang sebenarnya baru mulai ngoding itu dari GDS ini. Jadi jangan ngerasa teman-teman itu kalau masih kurang, oh nanti aja joinnya tahun depan. Kurasa walaupun teman-teman masih ngerasa kurang, malah itu yang teman-teman harus join GDSC, soalnya saya yakin setidaknya walaupun teman-teman progresnya sedikit demi sedikit di GDSC, setidaknya teman-teman menemukan lingkungan yang bagus buat teman-teman untuk belajar, yang bisa jadi bahkan selalu ada untuk tahun depan dan tahun depannya lagi. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, untuk teman-teman yang periode 2021 sampai 2022 ataupun periode sebelumnya lagi, kami setidaknya dari bagian core team itu tetap menjalin silaturahmi gitu, tetap saling bertukar pikiran atau saling bertanya konsultasi terkait masalah dunia perkodingan gitu. Jadi tunggu kapan lagi ayo join GDSC, karena hari ini ya terakhir untuk daftar. Besok Kak, besok malam 2359. Karena besok terakhir pendaftaran, jangan banyak mikir, jadi daftar aja dulu. Untuk urusan mikirnya itu belakangan pas udah jalani tes. Oke, thank you. Nah, ya terus mungkin aku nambahin sedikit lagi ya. Untuk masalah tadi takut join gak bisa, terus ngerasa emang GDC bisa ngasih benefits yang segitunya ya. Bisa guys, jawabannya bisa. Karena aku ngerasa kayak aku gak bakal ada di titik ini sekarang yang menurut aku tuh magnificent lah, luar biasa gitu menurut aku kalau nggak join GDSC. Jadi aku nih join GDSC jujuran aja, berdasarkan tekad aja guys. Jadi kayak aku pengen belajar walaupun aku nggak bisa, pokoknya aku pengen belajar kayak gitu. Terus aku pengen kontribusi di sini kayak gitu. Bukan karena aku udah jago gitu jadi aku mau join gitu. Enggak kayak gitu. Justru aku nggak tahu apa-apa, dan kalau kalian nyimak tadi, aku dari media digital branding pindah, maksudnya kayak daftar core teamnya justru di divisi lain di project management. Jadi kayak I learn something new, dan itu selalu ada sesuatu yang bisa kalian syukurin gitulah nantinya. Dan di posisi sekarang jadi lead juga, itu aku gak kebayang, mungkin beda sama Kak Firza yang dari jadi member udah aku mau jadi lead gitu nanti. Jadi aku bakal semacam kayak build career dulu di sini, aku mau jadi member dulu, jadi core team, habis itu nanti jadi lead. Bisa aja kok mau jadi member terus tahun depan mau daftar lead, boleh, itu gak masalah gitu. Kalian ngeloncatin fase core team itu boleh, karena lead sebelum Kak Firza, kalau kalian kenal itu Kak Raihan dari jurusan TI, seangkatan sama Kak Firza juga, dia dari member langsung ke lead kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih, lebih ke tekad sama tujuan aja, nggak usah mikirin takut nantinya bakal nggak bisa atau gimana, itu pasti nanti dibantuin. Tinggal gimana cara kalian mengkomunikasikan dengan baik gitu apa yang kalian butuhin, karena ini balik lagi komunitas, jadi aku ngerasa sangat berguna lah kayak gitu, lebih banyak bergunanya daripada enggaknya kayak gitu. Mungkin itu aja, semangat guys. Oke, itu udah disemangati nih sama dua lead. Jadi dari Kak Firza sama Kak Miu udah sangat merekomendasikan kalian untuk join jadi member. Itu nggak apa lagi guys, yang penting kalian buka dulu formnya ya. Lihat dulu lah soalnya, nggak apa-apa. Isi-isi aja dulu, misal PP, itu nggak masalah. Terus kalian baru mikir mau isi apa, it's okay. Karena untuk deadline itu besok malam ya, ingat besok malam jam 23.59. Jadi jangan lewatkan kesempatan. Dan oke, sekarang kita udah di penghujung acara. Tapi bukan berarti event GDSC kita berakhir di sini aja. Nantikan event menarik lainnya dari GDSC yang akan diselenggarakan oleh kita. Dan biar nggak ketinggalan nih, wajib banget kalian harus untuk follow Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube dari GDSC Unsri. Wajib ya guys, karena semua informasi mengenai GDSC itu ada di sana. Dan juga buat teman-teman yang udah join di grup
event volunteer GDSC, jangan keluar karena di situ juga bakal di-share tentang informasi untuk event-event yang ada di GDSC Unsri selanjutnya. Oke, dan juga jangan lupa untuk daftar member GDSC Unsri. Ini wajib digarisbawahi buat teman-teman yang hadir di sini, wajib sih. Karena kalian udah join, udah mendengarkan, pasti udah ada keinginan. Jangan ngedeny untuk keinginan kalian untuk daftar. Jadi cepet-cepet untuk daftar. Dan pendaftarannya, sekali lagi aku ngingetin, ditutup besok jam 23.59. Masih ada kesempatan, ya 1 hari lebih berapa jam gitu. Jadi prepare lah dari sekarang. So we can wait to connect, learn, and grow with you guys. So don't miss the chance. Dan buat teman-teman yang udah join di sini, jangan lupa ya untuk isi absen, karena di situ untuk nge-confirm token kelas dari decodingnya bakal lewat absen guys, gitu. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Semoga teman-teman semua mendapatkan, ya tercerahkan lah ya setelah ikut info session ini. Oke. Ya, jadi kalau misal kalian mau ngobrol ataupun mau tanya tentang GDSC, boleh banget untuk tanyain langsung di Instagram GDSC. Oke, see you guys. Dan jangan lupa ingat lagi ya, jangan lupa daftar oprek member. Oke, terima kasih teman-teman semua. Have a great day.